Kami begitu yakin Tuhan, kami begitu percaya kemenangan terjadi di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan itu Engkau kerjakan atas kami masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini. Bapa di surga mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, mengucap syukur buat setiap kemurahan Tuhan. Kalau kami ada saat ini bukan karena kegagahan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu. Marilah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami saat ini, untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau. Pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menaikkan pujian dan sembah kami. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan, Engkau Raja, Anak Domba Allah yang kudus, yang sudah memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap diberkati dan siap memberkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, baru 5 orang. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bahagia karena kita punya sahabat yang sejati, sahabat yang selalu ada di sisi kita. Saat duka, saat suka, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan di saat kita memerlukan, dia selalu siap sedia untuk menolong kita. Sebab Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita, amin. Dia sahabat sejati kita, amin. Boleh katakan kiri kanan, Yesus sahabat sejatiku. Ya, Yesus sahabat sejatiku. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sahabat kami, Engkau yang mempedulikan kami Tuhan. Glory, haleluya. Mari nyatakan pujian ini.
Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan? Amen. Yang rindu diberkati Tuhan katakan amin. Yang rindu dipulihkan oleh Tuhan katakan amin. Amen. Yang percaya bahwa Tuhan dahsyat itu katakan amin. Amen. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar siang hari ini Tuhan Yesus melihat setiap hati-hati yang rindu untuk boleh dipulihkan, setiap hati yang rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Rindu untuk kita boleh menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, ingat Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari penuhi bait Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Siang hari ini buka hatimu untuk kita boleh menyembah Dia. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang percaya. Kami rindu datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia, mawar ku cinta. Katakan Kaulah Rajaku, Kaulah Raja dan Engkau sahabatku dan sahabatku. Amin. Engkau terindah Tuhan, terindah, termanis Engkau bagiku. Sebab itu mari nyatakan bersama-sama. Ku sembah Yesus, Kuramaya Sikararama Yesus. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya. Ku sembah amin, amin. Dalam roh dan kebenaran
seorang pun Tuhan, dan kita akan sembah Dia. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau.
langit dan bumi beserta isinya, yang mengatur segala sesuatunya, yang kami percaya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami bisa ada di tempat ini untuk bersama-sama berbakti, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami bisa bertemu saudara seiman saat pagi hari ini Tuhan. Dan saat yang berbahagia ini kami ingin mendengarkan perkataan Tuhan yang kami percaya bahwa perkataan Tuhan itu penuh dengan kuasa, mengubah hidup kami, memberikan kekuatan, penghiburan kepada kami, bahkan menegur kami jika jalan kami tersesat. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini agar kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada saat siang hari ini ya. Saudara, kita bisa beribadah bersama-sama. Dan juga beberapa orang tua mungkin merasa lebih bahagia karena anak-anak di atas 5 tahun bisa sekolah minggu ya saudara. Dan bisa ibadah kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara tentang kasih yang mula-mula ya. Kasih yang mula-mula. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu itu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Terima kasih. Saudara, minggu lalu kita bicara tentang satu jemaat, yaitu jemaat Smyrna, dan sekarang kita bicara tentang jemaat di Efesus ya. Di dalam kitab Wahyu ini ada 7 jemaat yang ditulis di sana. Dan hari ini kita belajar yang jemaat di Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempelajari jemaat di Efesus ini, saya mulai kaget saudara. Kenapa? Karena ternyata standar Allah itu sangat tinggi saudara. Ya, nanti saudara akan mengerti apa yang saya maksud standar Allah sangat tinggi saudara. Di dalam ayat 1 sampai 3, kalau saudara perhatikan, Tuhan itu memuji jemaat di Efesus. Kemudian baru di ayat 4, dia mencela satu perkara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan Yesus tegur kepada jemaat di Efesus, itu bukanlah karena masalah perpecahan, bukan masalah dosa seksual, dosa-dosa kebohongan, dosa-dosa perampokan, dosa-dosa yang besar lainnya, bukan saudara. Bukan itu. Ya, kalau saudara perhatikan saudara yang ada di ayat 4 ya saudara, bukan itu. Tetapi masalahnya adalah masalah kasih. Kasih yang mula-mula itu saudara ya. Nah, padahal di dalam ayat 1 sampai ayat 3 itu dipuji saudara, jemaat Efesus itu saudara. Terlihat baik, semuanya terlihat baik. Di situ dikatakan dia sabar, jerih payahnya menunjukkan pelayanannya yang luar biasa saudara. Jadi jemaat ini
Luar biasa sebenarnya saudara. Mereka melayani dengan baik, mereka setia kepada Tuhan, mereka juga mengasihi Tuhan saudara. Ya. Oleh karena itu kita mau lihat ada beberapa karakteristik jemaat di Efesus. Ya. Yang pertama saudara, jemaat Efesus itu sabar dan tekun menanggung tekanan masyarakat. Ini hal yang positif dari jemaat di Efesus. Dia sabar tekun menanggung tekanan masyarakat. Apa maksudnya saudara? Sama sebenarnya seperti jemaat yang ada di Smyrna yang minggu lalu kita sudah dengar saudara. Bahwa jemaat di Efesus ini juga tempat di sana itu mereka masyarakat di sana menyembah patung saudara. Ya, mereka punya dewa-dewa dan juga menyembah kaisar. Jadi sama saudara ya. Menyembah patung, dewa-dewa dan juga menyembah kaisar. Sama seperti yang ada di Smyrna, saudara. Nah, saudara, kenapa sebenarnya mereka menyembah kaisar? Karena kaisar itu mendatangkan kemakmuran dan keamanan bagi masyarakat. Itu sebabnya mereka menyembah kaisar, saudara. Dan memang benar, saudara, karena mereka menyembah kaisar, kaisar memberi satu timbal balik, memberikan fasilitas keamanan, hiburan, sehingga hidup mereka di atas rata-rata, saudara. Ya, hidup mereka cukup baik. Orang-orang yang ada di Efesus. Tapi masalahnya adalah kalau saudara orang Kristen, ya. Masalahnya kalau saudara orang Kristen dan tidak ikut menyembah dewa-dewa mereka dan tidak ikut menyembah kaisar, maka saudara akan menjadi orang aneh di dalam masyarakat. Ya, di dalam masyarakat itu saudara akan menjadi orang aneh. Kita tahu saudara, kalau kita tinggal di Solo, orang pergi ke gereja itu bukan hal yang aneh. Karena menurut catatan di Badan Antar Gereja Kristen Surakarta, gereja di Solo itu lebih dari 140. Bayangkan saudara. Gereja di Solo itu lebih dari 140 gereja, itu yang masuk Badan Antar Gereja Kristen Surakarta. Ya. Ada beberapa gereja belum masuk saudara, termasuk ada satu gereja juga teman saya. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang kalau pergi ke gereja itu biasa di kota Solo, betul kan saudara? Tapi peristiwa ini kita harus paham, kapan ini terjadinya saudara? Abad pertama, ketika kekristenan baru muncul saudara. Berarti berapa orang Kristen? Tidak terlalu banyak orang Kristen. Nah inilah sehingga kalau orang-orang pada umumnya, masyarakat pada umumnya menyembah dewa, menyembah kaisar, terus ada sekelompok orang malah menyembah Tuhan Yesus, itu kan menjadi aneh saudara. Nah orang Kristen pada waktu itu menjadi orang aneh, dan bahkan mereka disebut ateis, tidak bertuhan. Lucu toh saudara, padahal mereka menyembah Tuhan, orang Kristen. Tapi justru bagi orang-orang penyembah dewa, penyembah kaisar, orang Kristen disebut ateis. Lucu ya saudara. Tapi itulah yang terjadi saudara, ya, pada waktu itu. Sehingga mereka mendapat tekanan dari mana? Dari masyarakat saudara. Karena orang Kristen itu adalah kelompok yang kecil. Kemudian saudara, dalam dunia bisnis itu seperti di Indonesia kita punya serikat pekerja ya saudara. Atau misalnya ya, ini hanya contoh saja. Misalnya serikat pedagang asongan, misalnya begitu. Jadi pedagang asongan ini kumpul jadi satu perkumpulan begitu, saudara. Nah, pada zaman itu juga ada, saudara, di Efesus ada serikat pekerja, pedagang ini, pedagang kelontong, mungkin gitu ya, pedagang kaki lima, mungkin seperti itu, saudara. Ya, nah, untuk apa mereka membuat serikat-serikat pekerja ini, saudara? Ini adalah untuk menolong satu dengan yang lain. Nah, mereka membentuk satu komunitas untuk menolong satu dengan yang lain, saudara. Tetapi masalahnya adalah setiap serikat ini, saudara, setiap serikat pekerja ini, mereka mengambil satu patung dewa untuk disembah. Jadi misalnya ini contoh saja. Misalnya serikat kaki lima gitu ya, saudara. Serikat dagang kaki lima. Ini hanya contoh. Mereka ambil patung, di depan itu dipasang, nah itulah disembah. Karena memang penyembahan mereka adalah dewa-dewa, patung-patung seperti itu. Nah, problemnya adalah, saudara, bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen yang masuk ke dalam serikat pedagang tersebut,
dia juga harus menyembah patung yang sudah disepakati bersama itu, saudara. Bagi orang Kristen, wah aku nggak mau nyembah patung. Nah ini problem. Ketika dia tidak mau menyembah patung itu, maka dia dikeluarkan dari serikat pekerja itu, saudara. Dari kumpulan dagang itu. Nah saudara bayangkan, kalau semua dalam usaha bisnis punya kumpulan-kumpulan seperti itu, dan setiap kumpulan ada patungnya, orang Kristen di mana? Sulit, saudara. Saudara bisa bayangkan orang Kristen kehidupan ekonominya bagaimana? Kehidupan ekonominya akan semakin sulit pada waktu itu. Jadi posisi orang Kristen itu sangat sulit pada waktu itu. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan mereka sabar menderita. Mereka tekun menderita. Saudara, luar biasa sekali orang Kristen di Efesus ini, saudara. Mereka tekun menderita, enggak apa-apa katanya. Ya, sekalipun aku enggak kaya, enggak apa-apa. Yang penting aku cinta Tuhan. Oh ini loh, luar biasanya orang Efesus tuh begitu, saudara. Ya, nah jadi yang poin pertama ini, saudara. Jemaat Efesus sabar dan tekun menanggung tekanan masyarakat yang ada pada saat itu. Sampai mereka menderita, mereka bilang enggak apa-apa. Ya. Di ayat 3 dikatakan mereka tidak mengenal lelah. Artinya begini, mereka tidak menyesal ikut Tuhan. Ini dia. Sekalipun tekanan dari masyarakat sangat kuat, mereka tidak menyesal menjadi pengikut Kristus. Itu luar biasanya jemaat Efesus. Dia nggak bilang begini, wah kok seperti ini ya jadi pengikut Kristus. Enggak, kok orang lain diberkati aku, udah enggak. Karena apa? Nggak bisa ikut serikat pedagang tadi, saudara ya. Otomatis ekonomi dipengaruhi, saudara. Mereka tetap iman mereka kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus memuji mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada tekanan norma-norma duniawi. Ya, ini luar biasanya. Hal yang kedua, mereka mampu mengenali rasul palsu atau nabi palsu, saudara. Di situ dikatakan mereka mampu mengenali, saudara. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tingkat rohani yang baik, pengajaran baik, saudara. Sehingga mereka bisa mengenali, karena ternyata ada rasul-rasul palsu atau nabi palsu yang menyusup di dalam gereja, saudara. Dan mereka mampu mengenali, membongkar kepalsuan rasul atau nabi palsu tersebut, saudara. Ya, nah ini luar biasanya mereka, saudara, orang-orang di Efesus. Kenapa? Mereka mempunyai kerohanian yang cukup baik. Ya, mereka tahu, oh ini sesat ini, katanya tahu mereka. Mungkin beberapa jemaat tidak tahu, tetapi para pemimpin tahu ini sesat. Rasul palsu atau nabi palsu itu tidak mengajarkan dosa di mimbar, saudara. Mereka enggak mengajarkan secara langsung dosa gitu ya. Enggak, saudara. Mereka halus masuknya. Tetapi bagaimana jemaat pada waktu itu bisa tahu bahwa ini palsu? Yaitu dari cara hidup mereka. Ya, cara hidupnya. Lama-lama dari cara hidupnya ketahuan, saudara. Satu ketika, saudara, ketika saya masih pemuda, waktu saya masih di Sumatera, saudara. Jemaat itu kan hanya sedikit, ya mungkin sekitar 50 lebih sedikit lah gitu ya, saudara, pada waktu itu tahun 80-an. Suatu saat ada penginjil datang dari Jakarta, saudara, ke tempat kami dan tinggal di pastori bersama dengan gembala. Gembala juga nggak kenal, tapi dia ngaku-ngaku penginjil dan dia tinggal bersama gembala dan otomatis dia bertemu dengan kami anak-anak muda karena waktu itu hampir setiap hari kami mainnya di gereja, saudara. Ya, jadi ketemu ngobrol gitu, saudara, sama Pak Evangelis ini, penginjil ini yang mengaku penginjil. Tetapi ada satu hal yang aneh bagi kami. Kami semua punya pendapat yang sama. Ini penginjil aneh. Anehnya apa? Dia hampir semua tahu cerita tentang artis di Jakarta, saudara. Dia cerita semua. Dan yang dia ceritakan adalah kebobrokan artis-artis. Dosa-dosa seksual mereka. Itu semua diceritakan, saudara. Oh si A nih, oh saya tahu dia begini-begini. Dia bisa cerita dengan detail, saudara. Si B ini dia cerita. Sampai-sampai kita mikir, jangan-jangan dia ikut di situ. Kok dia ngerti? Gitu loh. Ya saudara.
Kok dia ngerti semua itu? Beberapa, ya nggak semua ya, mungkin ada banyak artis yang dia selalu ceritakan, saudara, ya tahun itu. Kita mikir dia pasti termasuk di sana. Akhirnya saudara, kita menolak dalam hati kami. Sepakat semuanya, saudara. Kelihatan dari cara ngomongnya, cara hidupnya, saudara, ya. Hal yang kedua, saudara, untuk sekarang kita melihat yang berpotensi palsu, belum tentu dia palsu ya, tapi bisa berpotensi palsu zaman sekarang. Itu adalah kalau pendeta khotbah selalu membanggakan diri sendiri. Supaya apa? Supaya itu jemaat itu bilang, oh Pak Teddy begini, oh Pak Agus begini, Pak Hari begini. Supaya seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan, enggak ada di sini ya saudara ya, amin. Ya. Tapi ini saya mau kasih tahu, orang yang berpotensi menjadi sesat, saudara, adalah orang-orang yang kalau khotbah dia selalu aku, ya. Mungkin dibalut dengan kesaksian, Tuhan itu baik sekali, katanya. Saya berkeliling Amerika, katanya. Wah ini Amerikanya ini sebenarnya yang mau diceritakan, ya kan saudara? Ya. Jadi bukan kesaksiannya Tuhan baiknya yang mau diceritakan, saudara. Yang mau diceritakannya keliling Amerikanya. Sebenarnya tujuannya apa? Kembali kepada supaya orang memuji dia, saudara. Hati-hati, saudara ya. Ini orang-orang segini berpotensi, saudara. Berpotensi menyesatkan ya. Belum tentu dia sesat tapi berpotensi, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudara harus lihat bahwa pengajar sesat itu selalu menarik orang kepada dirinya sendiri. Bukan membawa kepada Kristus. Ini. Jadi padahal kita di sini di gereja Gideon, khotbah, para pembicara, kita membawa semua kepada siapa? Kepada Kristus. Bukan kepada pembicara, bukan kepada saya, saudara. Ya, saya hanya menyampaikan isi firman Tuhan saja. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, jemaat di Efesus itu membenci dosa. Itu dipuji sama Tuhan karena mereka membenci dosa. Di ayat 6 dikatakan bahwa tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan, perhatikan, perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Itu di ayat 6. Saudara, jemaat di Efesus itu tidak membenci orang. Dia membenci perbuatan dosa, perbuatan jahat. Kita juga harusnya demikian, saudara. Dan hal itu dipuji oleh Tuhan. Kita membenci dosa, tetapi kita tidak membenci orangnya. Amin, saudara. Itu sebabnya saya bilang, boleh bawa penjahat-penjahat, boleh gak bawa masuk ke gereja? Boleh, saudara. Karena kita mengasihi orangnya. Siapa kita? Mungkin kita juga dulu penjahat. Iya toh saudara. Penjahat meneng-meneng, gak ketahuan. Ya kan saudara. Tapi Tuhan kan mengubah hidup kita. Ya, siapa saja yang bertemu dengan Tuhan pasti diubah oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kita mengasihi orang, tetapi kita membenci dosa. Inilah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus, saudara. Mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci, kata Tuhan. Apa perbuatannya? Ya, yang dibenci oleh jemaat ini. Dengan kata lain mereka mengasihi setiap orang. Hal yang keempat, saudara. Nah ini dia hal yang keempat ini yang dicela oleh Tuhan. Apa itu saudara? Meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah saudara, seolah-olah saya bicara hal yang bertentangan ya. Tadi katanya mengasihi orang berdosa ya. Kok sekarang di sini meninggalkan kasih yang mula-mula? Itu sedikit berbeda, saudara. Kalau saudara tanya sama jemaat di mana namanya di Efesus, apakah saudara mengasihi Allah? Jemaat di Efesus akan berkata, amin, saya mengasihi Allah. Bahkan aku rela mati. Dan terbukti loh saudara, jemaat Efesus itu mengasihi Allah. Mereka rela menderita. Mereka nggak mau menyembah kaisar. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa mereka, patung-patung mereka. Mereka nggak mau menyembah itu, saudara. Terbukti bahwa jemaat di Efesus itu mengasihi Tuhan, saudara. Mereka rajin ibadah. Mereka bisa tahu ini sesat apa tidak. Karena mereka di taraf kerohanian yang baik, saudara. Pengajarannya baik orang-orang Efesus itu.
Berarti mereka mengasihi Tuhan. Betul kan saudara? Mereka rela menderita demi Tuhan. Kalau mereka nggak mengasihi Tuhan, nggak mau mereka rela menderita, saudara, nggak mau ya. Tetapi Tuhan bilang bahwa engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula katanya. Coba slide selanjutnya, tolong bacakan. Wahyu 2, 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini. Namun demikian aku mencela engkau. Tadi dipuji dari ayat 1 sampai ayat 3, saudara. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang dulu itu engkau sudah tinggalkan. Tuhan gak bilang bahwa jemaat Efesus itu tidak mengasihi Tuhan. Tidak. Jemaat Efesus itu mengasihi Tuhan. Tapi kasihnya luntur, saudara. Dulu kasihnya 100%. Sekarang tetap mengasihi Tuhan, rela mati bagi Tuhan. Tetapi sudah menurun. Saudara, ini yang terjadi di jemaat Efesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang, sebab itu ingatlah, ayat 5 tuh ya saudara. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula, Tuhan bilang engkau sudah jatuh. Kemudian dikatakan bertobatlah, Tuhan kasih jalan keluar, saudara. Jadi apa yang harus dilakukan? Bertobatlah. Kemudian dan lakukan lagi, perhatikan kata lagi. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus dilakukan oleh anak Tuhan. Kalau saya tanya saudara hari ini, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Sama saudara dengan jemaat Efesus, mereka juga mengasihi Tuhan. Jemaat Efesus rela menderita sebagai murid Kristus. Saudara rela menderita sebagai murid Kristus? Amin. Sama saudara. Tapi pertanyaannya kembali, apakah kita masih mempunyai cinta mula-mula? Itu pertanyaannya. Apa itu cinta mula-mula saudara? Coba saudara ingat-ingat waktu saudara pertama kali ikut Tuhan Yesus. Semangat saudara bagaimana? Ya. Hari Senin, Selasa kok enggak cepet-cepet Minggu toh aku pengen ibadah. Ya betul kan saudara? Rasanya itu pengen ibadah terus. Pulang kerja maunya masuk kamar apa? Berdoa. Waktu-waktu luang baca Alkitab. Benar gak saudara? Itu dulu. Maunya apa lagi? Melayani Tuhan. Itu cinta mula-mula saudara. Itu kasih mula-mula. Ya, apalagi habis dibaptis. Wih, semangatnya luar biasa saudara. Tetapi saudara, semangat ini kendor. Masih mengasihi Tuhan? Masih saudara. Ke gereja? Masih. Tetapi kasih yang mula-mula ini loh, udah mulai hilang. Ya saudara, itu yang ditegur oleh Tuhan. Sekarang kita masuk sedikit tentang cinta mula-mula. Saudara pernah jatuh cinta pada pandangan pertama? Ya, hampir semua kita pernah jatuh cinta. Betul ya saudara ya? Baik itu orang tua, anak muda, saudara, kita pernah jatuh cinta, saudara. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Ya, kalau siapa itu Edi Silitonga ya, zaman dulu ya, jatuh cinta. Masih ada yang ingat lagu itu ya. Tahun berapa itu bapak-bapak? Tahun 80-an mungkin ya, 70, 80. Ya, jatuh cinta berjuta rasanya katanya ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang jatuh cinta itu berdebar-debar ya toh. Dakduk gitu ya, mata mulai berbinar-binar dan sebagainya saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kondisi orang jatuh cinta saudara ya. Nah kita akan lihat beberapa hal yang dirasakan ketika jatuh cinta. Coba kita lihat saudara. Slide selanjutnya.
perhatian yang selalu terpusat pada kekasihnya. Perhatian kita terpusat kepada kekasihnya. Kalau dia ngomong apa didengerin. Iya kan? Kalau lagi pacaran, saudara, pacar kita itu tidak seneng sesuatu hal, kita tahu dan kita nggak akan lakukan. Ya, misalnya, ini misal ya saudara, pacar kita bilang, Mas mbok ojo ngerokok gitu. Ya didengerin saudara, karena lagi pacaran. Iya toh saudara ya, benar apa enggak saudara? Kita itu memperhatikan dan mau melakukan apa yang pacar kita katakan, betul apa enggak saudara? Nah saudaraku, ya mungkin ada sebagian orang bilang nggak betul pak, saya ngeyel loh, ya terserah. Ya saudara, ya. Tetapi pada umumnya, saya bicara pada umumnya, dia akan memperhatikan ucapan pacarnya itu saudara, ya. Ngomong apa diperhatiin, yang nggak dia sukai ya kita nggak lakukan, yang disukai ya kita kasih terus gitu kan saudara ya. Nah ini, nah demikian juga kita anak Tuhan saudara. Orang yang cinta mula-mula kepada Tuhan, dia selalu memperhatikan firman Tuhan. Yang Tuhan nggak suka, dia nggak lakukan. Apa yang Tuhan mau ini, dia lakukan. Itu saudara. Ini cinta mula-mula, dia terus mau tahu apa ya yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, apa ya yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, terus seperti itu saudara. Itu cinta mula-mula ya. Hal yang kedua, selalu berusaha menyenangkan hati kekasihnya. Selalu berusaha menyenangkan hati kekasihnya. Bener kan saudara ya, namanya orang lagi pacaran, pasti saling ingin menyenangkan hati pasangannya saudara ya. Walaupun gak punya duit ya dibeliin makanan, dibeliin souvenir, boneka gitu ya saudara ya. Padahal uang ngepres, anak kos-kosan. Ya tahu saudara, uang ngepres. Tapi pengen menyenangkan hati pasangannya. Terus selalu ingin memberi saudara, nggak halangan, nggak punya duit ya saudara, pokoknya aku ngempet makan Indomie, nanti misalnya saudara ya, makan mie instan, pokoknya supaya bisa nabung, supaya bisa memberi kepada pasangannya atau kekasihnya itu saudara. Kenapa? Ingin menyenangkan kekasihnya saudara. Jadi kita juga demikian, orang yang cinta mula-mula, saudara selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Entah dengan berbagai macam cara. Pokoknya pengen menyenangkan hati Tuhan. Betul gak saudara? Waktu cinta mula-mula dulu. Sekarang masih pak, puji Tuhan kalau masih. Ya toh? Ya. Hal yang ketiga, selalu siap sedia. Kalau kekasihnya bilang, Mas datang ke rumahku. Wah siap sedia. Ya toh saudara ya. Benar gak saudara? Siap sedia. Padahal ngomong siap gitu mikir, lah aku ada PR nih. Waduh, besok ulangan nih gitu kan ya. Lah piye ini? Alah, ulangan nanti Pak. Gitu, saudara, yang lain-lain disingkirkan, saudara. Pergi, saudara. Kenapa? Selalu siap, seolah-olah seperti itu. Yang lain nomor sekian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan panggil, ayo melayani. Bagaimana dengan kita, saudara? Waktu cinta mula-mula dulu, siap Tuhan. Gitu ya saudara. Kalau sekarang mikir, ya saudara, alasannya banyak suruh melayani Tuhan, saudara. Ya, alasannya yang inilah, yang itulah dan sebagainya. Saudara, satu saat saya ingat satu peristiwa saudara. Waktu itu saya lagi pas kuliah itu testing ya, jadi musim testing, seminggu testing gitu. Tiba-tiba Om Rudi bilang sama saya, Ted, tolong supiri Om ke Pantaran ya, yang Ampel naik itu ya Mas ya, Pantaran ya, betul ya. Tempat camp itu, saudara. Ada orang camp di sana, saya lupa siapa yang camp, tapi Om Rudi jadi pembicara. Malam, saudara. Saya bilang, waduh, besok testing, saudara. Ya, karena saya tahu Om Rudi kenapa ngajak saya pergi, karena saya bukan hanya nyupir saudara, tetapi saya juga main gitar, saya juga nyanyi, saya juga berdoa di sana. Jadi kami seperti satu tim sama Om Rudi waktu itu saudara. Jadi saya bilang siap Om, dan saya nggak bersungut-sungut saudara. Saya bilang ya siap. Sebelum berangkat saya belajar saudara. Jadi nggak mentang-mentang melayani terus nggak belajar ya. Saya belajar saudara. Nggak selesai, terus saya berangkat ke Pantaran.
Ampel naik ke gunung. Pulang malam, mungkin sekitar jam 11 malam pulang, saudara. Saya lanjut belajar sampai selesai, saudara. Cukup menyita banyak waktu, capek, ngantuk, saudara. Benar-benar itu terjadi, saudara. Tapi seingat saya tidak bersungut-sungut. Saya bilang, siap aku melayani Tuhan. Ya. Kemudian besok saya testing. Waktu itu hasil keluar, saya ingat saya dapat nilai A, saudara. Ya, jarang-jarang dapat nilai A ya, Mas ya kita dulu ya. Saya sama Pak Agus itu teman satu kelas waktu kuliah, saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan, saudara? Cinta mula-mula, cinta kepada Tuhan itu selalu yes Tuhan, siap Tuhan, berangkat Tuhan, gitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita uji diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih mempunyai cinta di dalam hati kita yang berkata, yes Tuhan, apa yang kau mau siap Tuhan. Dan terus mencari kesenangannya Tuhan, bukan kesenangan diri sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin dulu cinta saudara kepada Tuhan 100%. Tapi lihat sekarang, saudara mungkin masih mengasihi Tuhan. Tapi berapa persen saudara mengasihi Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Sama suami istri juga seringkali luntur, saudara. Waktu pacaran gandengan tangan, ke mall gandeng tangan, ya toh saudara. Sekarang saudara istrinya jagong, saudara pakai kebaya, ditinggal. Biasanya kan kalau pakai kebaya nggak bisa jalan cepat. Malah dari jauh, istrinya malah disatset-satset, ya toh. Lemot malahan dibilangi. Saudara yang dikasih Tuhan, nek dulu digandeng, sekarang malah disatset-satset, lemot katanya. Padahal kan susah pakai kebaya ya saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa cinta kita saudara kepada Tuhan? Berapa persen cinta kita kepada Tuhan saudara? Setelah berapa waktu kita ikut Tuhan? Berapa lama saudara ikut Tuhan? 10 tahun, 20 tahun? Dulu cinta mula-mulanya luar biasa, sekarang melorot. Ya, ini yang menjadi perhatian kita pada saat ini, saudara. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Dan kalau saudara hari ini saudara koreksi dalam diri saudara. Oh iya Tuhan, benar Tuhan. Cinta mula-mula saya itu mulai berkurang. Hari ini biarlah saudara berkobar di dalam Tuhan. Amin. Alkitab katakan begini, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetapi nggak selesai loh. Dan layanilah Tuhan. Saya mau jemaat Gideon menyala-nyala rohnya. Amin. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari pertama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu Saudara
saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah seperti jemaat yang di Efesus? Kita rela menderita, kita mau melayani Tuhan, kita tidak takut mati demi Tuhan, kita rela menderita demi Tuhan. Tetapi ternyata jemaat di Efesus itu meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Tetap mengasihi Tuhan, tapi meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau itu terjadi kepada kita, firman Tuhan katakan, lakukanlah lagi yang semula engkau sudah lakukan, yang dulu engkau lakukan lagi. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki Dian itu dari hadapanku. Artinya posisi kita akan digantikan oleh Tuhan. Biarlah hari ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Sementara saudara pribadi, lepas pribadi berdoa, saya undang untuk majelis, untuk petugas perjamuan kudus maju ke depan untuk kita berdoa. Sementara setiap jemaat berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Pendeta Agus Sudarmono saya persilahkan untuk berdoa. Ampuni kami ya Tuhan. Apabila di dalam setiap sisi kehidupan kami seringkali kami hitung-hitungan dengan Engkau. Bapa, peristiwa kematian-Mu di kayu salib, bahkan kebenaran firman yang boleh kami dengar, mengingatkan kepada kami betapa luar biasanya kasih terbesar yang pernah ada di dunia telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk kami ya Allahku. Kami mengingatkan saat ini, dan kami mengingatnya saat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih yang telah Engkau berikan ini. Dan saatnya Tuhan, mampukan kami merespon, menghidupi kasih itu, memberikannya dengan kasih mula-mula yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang menghasilkan buah, baik itu perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami, menyenangkan hati, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, di gereja. Terima kasih untuk perjamuan kudus saat ini, karena melaluinya kami mengingat betapa luar biasa kasih-Mu. Mampukan Tuhan, layakkannya Allah, untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus-Mu, satu meja bersama dengan Engkau, sambil menikmati darah dan daging. Melalui lambang ini, kami boleh mengingat dosa, kesalahan kami, melalui pertobatan dan meresponinya melalui kasih yang kami ejawantahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih yang sempurna. Layakkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Meskipun
Aba. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan ya Aba, ya Bapa. Yang sudah dapat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai. Lagi katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan. Sekali lagi kita akan menyembah Tuhan sesuai dengan rencana. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus, saya mau mengajak kita menyanyi satu pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Mungkin hari-hari yang lalu enggak 100% karena sudah turun. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kami Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau seperti dulu kasih mula-mula itu. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Oh, Engkau Yesus dengan
Mari kita angkat roti di tangan kanan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini hati kita berbalik kepada Tuhan, jika Tuhan menegur kita agar kita kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula, dan Tuhan tahu isi hati kita, saya percaya berkat Allah akan dilimpahkan kepada kita. Pada waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, ini akan menjadi berkat bagi kita hari ini. Saya akan membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dengan iman. Mari kita mengucap syukur dengan suara terdengar. Memuji Tuhan untuk kebaikan-kebaikannya. Segala anugerah dan kemurahan-Nya Dia curahkan bagi kita. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesusku. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan. Pujian hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus. Anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Saya mengajak kita menyanyi lagi lagu ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami juga bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk cinta mula-mula yang pernah kami miliki dulu Tuhan. Dan biarlah sekarang roh kami itu membara
menyala-nyala dan kami siap terus melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kau memberkati seluruh sidang jemaat, sehingga kalau jemaatmu pulang, kami semua bersuka cita karena firman Tuhan itu membebaskan kami, membukakan rahasia-rahasia hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Tuhan, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama adalah bahwa ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu, jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang benar-benar sehat serta berusia di atas 5 tahun dan di bawah 70 tahun. Untuk jemaat atau anak yang berusia 5 tahun diharapkan untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu di ruang serbaguna. Setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara offline wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dengan benar semenjak dari rumah, mencuci tangan, cek suhu, kemudian mempersiapkan persembahan masukkan di dalam amplop, dan dimohon untuk tidak berkerumun sebelum maupun sesudah ibadah. Kemudian bagi jemaat yang belum mengikuti atau yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline, bisa mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube Gais Gideon Ayu setelah jam 5 sore. Kemudian ibadah komsel sudah diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Mari Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam komsel, bersama-sama kita mau datang, kita mau sharing, kita mau saling membagi berkat satu sama lain. Firman Tuhan yang minggu ini kita terima, mari kita akan bersama-sama sharingkan untuk saudara-saudara kita sehingga kita sama-sama diberkati Tuhan. Kemudian ibadah kaum muda diadakan di gereja pada hari Sabtu pada jam 6 sore. Kemudian ibadah khusus penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 dan pembelajaran bagi orang tua yang akan menyerahkan anak setelah ibadah kedua ya, bulan November. Kemudian persekutuan tunas remaja atau anak usia 12 tahun sampai
dengan 14 tahun diadakan kembali mulai hari Jumat jam 16 atau jam 4 sore bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu yang punya anak-anak usia 12 sampai 14 tahun ke atas, dorong mereka untuk mereka boleh berkomunitas dengan seusia mereka dan mereka akan bertumbuh di dalam Kristus.